Tema kita hari ini judulnya adalah cara makan gulungan kitab kecil. Ini adalah bagian yang kedua. Saya review sedikit bagian yang pertama supaya saudara bisa mengikutinya. Minggu lalu kita sudah belajar poin pertama besar adalah bahwa ternyata konsep soal makan di Alkitab ternyata sudah ada dari sejak kitab Kejadian bahkan sampai kitab Wahyu soal konsep makan ini. Dan tujuan kita makan gulungan kitab kecil adalah untuk apa? Untuk membentuk hati yang baru sehingga perubahan hati kita ini bisa memimpin kita bisa sampai kepada di surga. Yang kedua, poin dua besar adalah bahwa gulungan kitab kecil yang terbuka ini apa sih sebenarnya? Ini adalah penyingkapan rahasia Alkitab. Katakan penyingkapan rahasia Alkitab. Nah, ya, itu harus selalu ingat ya, saudara harus ingat ini. Bahwa gulungan kitab kecil yang terbuka itu adalah bicara tentang Alkitab yang disingkapkan rahasianya. Dan siapa yang bisa menyingkapkan ini? Jadi siapa malaikat yang memegang gulungan kitab kecil yang terbuka ini? Sesuai dengan Wahyu 5 ayat 1, Wahyu 10 ayat 1, itu adalah Yesus Kristus sendiri. Jadi hanya Yesus yang bisa menjelaskan dan menyingkapkan isi Alkitab bagian luar dan bagian dalamnya kepada kita. Minggu lalu kita sudah belajar bahwa ternyata gulungan kitab kecil itu ditulis di bagian luar dan bagian dalamnya. Ada tulisan. Dan buat apa saudara kita bersusah payah kemarin kita udah belajar mempelajari gulungan kitab kecil ini yang segelnya bukan cuma satu tapi segelnya meterainya ada 7. Jadi buat apa mempelajari gulungan kitab kecil ini? Kenapa? Karena ini sangat urgent, sangat penting karena itu menyangkut antara hidup dan mati. Antara hidup selamanya di surga atau mati selamanya di neraka kalau kita tidak bisa memahami ini. Dan yang ketiga, poin 3 besar, mengapa disebutannya gulungan kitab kecil? Kenapa dia kecil? Masih ingat? Sudah dikembalikan ke saya sebagai gurunya. Apa? Ya, terima kasih. Poin pertama, karena itu memperlihatkan pribadi Yesus yang rendah hati, makanya dia kecil. Yang kedua adalah untuk apa? Menguji seberapa besar ketertarikan kita untuk mencari dan menemukan sesuatu yang nampak kecil, nampak remeh, yang tidak kelihatan. Itu tujuannya. Jadi hanya orang yang sungguh-sungguh mencintai firman Tuhan, sungguh-sungguh mengasihi firman Tuhan, yang punya niat yang besar mau tahu isi Alkitab, baru itu bisa disingkapkan bagi saudara. Dan gulungan kitab kecil yang terbuka ini adalah berisi tentang ada banyak kiasan, simbol-simbol. Di Alkitab kita tahu bahwa ada banyak kiasan, ada banyak simbol-simbol, perumpamaan yang berisi tentang kehendak dan pikiran Allah. Dan hari ini di NJM disingkapkan bagi kita secara terang benderang. Dan karena masalahnya dia kecil, dia terkesan remeh, sederhana, sehingga kita harus benar-benar menaruh fokus perhatian yang penuh untuk menemukannya. Karena sesuatu yang kecil akan sulit ditemukan. Kalau itu besar, saudara gampang lihatnya. Tapi kalau kecil, saudara, itu seperti mencari jarum di tengah-tengah jerami. Sehingga itu sulit. Hanya yang niat, ya katakan. Hanya yang niat. Coba lihat sebelahnya, tanya, kamu niat gak? Ya. Kalau niat kelihatan dari tatapan matanya, berbinar-binar, matanya melotot ya. Ya, jangan saudara niatnya kalau lihat duit 1 miliar baru niat ya, matanya berbinar-binar. Harus niat banget lihat firman. Oke, kita lanjutkan sekarang. Part kedua, bagian kedua, poin 4 besar. Sekarang kita akan pelajari cara makan gulungan kitab kecil yang terbuka. Oke, fasten your seatbelt. Oke, jadi bagaimana cara kita makan? Apakah ini berarti kita robek itu Alkitab, terus kita makan, kita kunyah-kunyah? Ya kan, karena ini adalah Alkitab yang disingkapkan. Ternyata makannya nggak seperti makan yang saudara bayangkan, seperti saudara makan bakso, makan steak, makan bakmi, buka mulut, masukin, kunyah-kunyah, terus telan. Ternyata nggak makan seperti itu caranya. Ada cara makannya. Jadi saudara harus tahu cara makannya. Tetapi saudara sebelum kita mau makan, ada satu langkah pertama yang harus kita mulai untuk makan. Yaitu apa? Alkitab katakan kita harus ambil dia lebih dahulu. Kita harus pergi dan ambil dia lebih dahulu. Wahyu 10 ayat 8 kita baca. Kemudian suara yang tadi aku dengar dari surga berkata lagi padaku. Katanya, pergi dan ambillah gulungan kitab terbuka dari tangan malaikat yang berdiri di atas laut dan darat itu. Nah, kata pergilah di sini dalam bahasa Yunani adalah hupago. Yang artinya mundur atau menarik diri, menghilang dari pandangan. Ini aneh sekali. Saudara, biasa kalau kita dengar kata pergi, kita bayangan apa? Maju ke depan. Tapi ini malah mundur ke belakang. Malah menarik diri. Aneh ya. Pergi, kita bayangin selalu maju ke depan, bergerak jalan ke depan, ambil. Kalau ini malah kebalikannya. Ini harus mundur gitu ya. Jadi saudara, apa sih ini? Jadi saudara tahu bahwa
Tindakan ini adalah sebuah tindakan untuk melepaskan diri kita, perhatikan baik-baik, untuk melepaskan diri kita dari keterikatan akan hal-hal duniawi. Ya, dari kemelekatan akan hal-hal duniawi. Ya. Jadi saudara, dan untuk masuk ke dalam kondisi yang tenang, duduk diam di bawah kaki Tuhan. Dan sering kali ini kita lakukan waktu kita mau doa, betul nggak? Lagi kita mau penyembahan, lagi kita mau baca Alkitab. Itu waktu di mana kita duduk diam, ya, untuk menemukan Tuhan hadir dalam hidup kita. Dan saudara, Alkitab katakan bahwa kita diminta untuk jadi tenang supaya kita bisa berdoa. Kadang-kadang waktu kita berdoa, kita suka salah doa karena kita tidak tenang. Kita terlalu fokus sama masalah, kita terlalu panik sama masalah kita, pikiran kita hanya fokus sama masalah, sehingga ketika kita datang pada Tuhan, kita suka salah doa. Karena fokus kita hanya masalahnya harus selesai. Padahal sebelum kita berdoa, sebelum kita minta masalah kita diselesaikan, pertama-tama yang harus kita lakukan sesuai dengan Mazmur 46 ayat 11 dikatakan apa? Diam. Diam. Dan ketahuilah bahwa aku adalah Allah. Maksudnya diam apa? Waktu saudara ada masalah, saudara cenderung panik. Betul nggak? Saudara stres, saudara takut. Itu sebabnya kita perintahkan saudara untuk apa? Diam. Diam untuk apa? Diam untuk menyadari bahwa apa? Allah ada. Sekarang saudara duduk, saudara bisa menyadari Tuhan Allah ada? Bisa? Sehingga saudara setiap kali saudara doa di pagi hari, apa yang saudara lakukan? Saudara harus diam, duduk, diam. Dan seperti orang mundur, melepaskan diri dari setiap beban duniawi, dan mulai menyadari Tuhan ada di sini. Yang paling susah waktu berdoa adalah menyadari Tuhan ada. Lebih mudah kita menyadari masalah yang ada daripada Tuhan ada. Sehingga kita seringkali menjadi gelisah dan panik dalam hidup ini. Jadi mari setiap pagi sebelum berdoa, sebelum fokus sama masalah, sadar dulu dong, Tuhannya ada nggak? Kalau nggak ada Tuhannya, mau doa juga, akhirnya doanya juga ngaco-ngaco gitu. Doanya mintanya aneh-aneh, ya kan? Kalau kesal sama orang, itu kan saudara kesal sama Tuhan, kapan dia dipanggil Tuhan. Ya kan doanya serem-serem gitu kan. Karena kita nggak duduk diam. Kalau kita duduk diam, kita sadar Tuhan hadir, mungkin Tuhan akan bicara tentang masalah hidup kita. Ya. Yang kedua dikatakan suruh ambillah. Ambillah di sini dalam bahasa Yunani adalah lambano. Lambano bukan sekedar mengambil begitu saja. Ada totalnya ada 9 definisi tentang mengambil lambano di sini. Ya, ada 9 definisi tentang mengambil. Yang pertama dikatakan untuk mengambil atau mengambil dengan tangan, seperti orang ambil dengan tangan, mengambil sesuatu dengan memakai tangan. Jadi maksudnya apa? Bahwa saudara ini bukan sekedar mengambil, tapi saudara harus mengambil seperti saudara mengambil sesuatu dari tangan seseorang. Artinya saudara mengambil kitab kecil ini, yang sudah terbuka ini, saudara harus pastikan waktu saya ambil, itu jadi punya saudara. Oke? Sekali lagi, saudara ambil, itu harus jadi punya saudara. Jadi, sedekat apa hari ini Alkitab yang terbuka ini menjadi bagian hidup saudara? Misalnya saudara, di dalam hidup kita ada hal-hal yang berharga, misalnya anak kita, orang tua kita, pasangan kita. Mereka adalah orang-orang yang berharga. Dan karena mereka berharga, kita sangat takut sesuatu yang buruk terjadi pada mereka, betul nggak? Kita selalu khawatir. Kita nggak mau sampai kehilangan mereka, betul? Nah, seperti ini, gulungan kitab kecil ini, seperti ini Alkitab yang sudah terbuka. Saudara harus memastikan bahwa ini jangan sampai hilang dalam hidup saudara. Ketika itu jadi milik saudara, saudara jaga itu dengan baik, jangan sampai hilang. Seperti berlian yang harganya mungkin miliaran yang saudara nggak boleh hilang. Saudara simpan baik-baik. Ya, kemanapun saudara pergi ya. Saudara pakai cincin mungkin berlian yang mahal sekali. Saudara cuci tangan di kloset umum, saudara lepas. Saudara jangan lupa ambil itu, entah ketinggalan. Jadi harus saudara ingat pegangin terus kemana-mana. Jadi itu dia maksudnya. Jadi saudara itu tidak boleh hilang dari hidup kita. Yang ketiga dikatakan saudara bahwa Alkitab terbuka ini harus menjadi pendamping teman hidup saudara. Ya, saudara jadikan dia pendamping yang mensupervisi hidup saudara. Dia harus menjadi pribadi yang selalu membantu, menemani kemanapun saudara pergi. Dia harus ada terus nempel sama saudara, menjadi teman dekat saudara. Seperti seorang kekasih yang dekat yang senantiasa hadir, memberikan konsultasi-konsultasi bagi saudara. Memberikan nasihat, pandangan, dan mendukung saudara. Ya, kalau saudara ingat, ini seperti tokoh Jiminy di film, di karakter Pinocchio. Ya, Jiminy. Saudara tahu Jiminy jangkrik? Ya, belum lahir soalnya. Yang udah tua-tua ketawa-tawa tahu ya. Jadi Pinocchio kalau dia bohong, jadi Jiminy seperti hati nurani Pinocchio yang akan ingetin dia.
jangan lakukan ini, jangan lakukan ini, gitu kan. Dia selalu ingetin. Kalau di zaman saudara yang muda mungkin ini seperti Zazu, ya. Zazu di film Simba. Saudara tahu? Ya, ya ini seperti Zazu, ya. Yang terus ingetin Simba untuk melakukan hal yang baik. Jadi dia harus seperti itu. Saudara harus mengizinkan dia terus mengingatkan saudara terus. Dan yang keempat, ya, saudara harus bisa menangkap, meraihnya, berusaha keras untuk mendapatkannya. Jangan sampai tidak dapat. Yang kelima, ketika firman itu datang kepada saudara, saudara harus mengakui eksistensinya dan menerimanya, menyambutnya dengan baik. Dan keenam, saudara tidak boleh menolak atau mengabaikannya. Saudara harus menyambut dan menghormatinya dengan baik. Yang ketujuh, saudara harus kasih dia akses yang penuh dalam hidup saudara. Untuk apa? Untuk mengintervensi hidup saudara. Memeriksa, mengaudit hidup saudara, memeriksa pikiran saudara. Dan saudara tidak boleh menolak ya ketika dia memberikan intervensinya, memberikan masukannya. Firman Tuhan ini bisa mengoreksi saudara sehingga bisa mengubah hati saudara. Maka firman itu tidak lagi menjadi kata-kata yang kosong yang tidak bisa mengubah hati saudara. Saudara harus izinkan dia mengakses hidup saudara. Yang ke-8, saudara harus memilih dia. Saudara dalam hidup ini ada banyak pilihan, betul? Dalam pilihan hidup ini, saudara harus menjadikan dia sebagai pilihan yang paling pertama dan utama dalam hidup saudara. Saudara harus mendengarkan seluruh sarannya, memutuskan segala sesuatu menurut apa yang dia pilihkan bagi saudara. Bukan saudara memilihkan bagi dia, tapi dia yang harus memilih bagi saudara. Saudara mengerti maksud saya? Dan yang terakhir yang ke-9. Ya. Kita harus mengalaminya dia, mengalami pribadinya. Kita harus mengalami firman Tuhan secara pribadi, membuktikan bahwa dia benar-benar hidup. Kalau tidak, kita tidak akan pernah memiliki kedekatan dengan firman itu. Ia hanya seperti info-info yang masuk ke otak kita tanpa memberikan pengalaman yang mendalam, kesan yang mendalam dari hidup kita. Kita nggak punya pengalaman secara pribadi dengan dia, dengan firman Tuhan. Jadi saudara, di Wahyu 10:10 dikatakan gini. Kita akan lihat rasanya sekarang. Rasa gulungan kitab kecil ini rasanya seperti apa? Wahyu 10:10. Lalu aku mengambil kitab kecil di tangan malaikat itu dan memakannya. Dan di mulutku terasa apa? Manis seperti madu. Dan ketika aku memakannya, menelannya, perutku menjadi apa? Pahit. Oke? Menjadi pahit. Jadi waktu kita makan, rasa pertama, sensasi pertama, manis. Dan kemudian ujungnya pahit. Oke? Jadi kata manis di sini dalam bahasa Yunani ada glukus. Artinya manis, tapi bukan hanya manis, tapi segar. Nah, ini manis dan segar. Saudara bisa kebayang manis dan segar? Jadi ini bukan seperti kue brownies yang manis, yang kalau saudara makan kebanyakan, saudara bukan jadi manisnya jadi bukan enak lagi, tapi jadi apa? Jadi enak. Ya, ada yang bisa makan brownies banyak, nggak enak? Nggak ya, makanya kita nggak bisa makan banyak-banyak. Ya, tapi ini manis dan segar. Jadi saudara makan banyak pun nggak apa-apa. Ya, kita kalau lagi biasanya kita kalau lagi down, lagi sedih ya, orang-orang tertentu senang makan yang manis-manis. Karena makanan manis itu kayak menghibur ya, menghibur kita. Nah, ini rasanya seperti itu. Ya. Rasanya manis dan menyegarkan. Mengapa dia manis dan menyegarkan? Karena dia berisi apa? Penyingkapan rahasia Alkitab. Ia memberikan pemahaman dan pengertian baru yang mungkin saudara belum pernah terima, belum pernah saudara dengar. Dan ini memberikan kegembiraan, sukacita, penghiburan dan kekuatan baru bagi saudara, sehingga saudara menerima kekuatan baru untuk menjalani hidup ini. Dia seperti seorang sahabat karib, seorang kekasih yang menemani saudara, menyemangati saudara terus. Tetapi selain dia juga memberikan rasa manis, masalah yang lain, dia memberikan rasa apa? Rasa pahit. Ya, rasa pahit. Saudara, manusia punya 5, di lidahnya bisa mengecap 5 indera rasa. Saudara tahu itu? 5 indera. Dan yang manis dikecap di ujung lidah. Oke? Dan yang pahit ada di belakang lidah. Itu yang pahit. Jadi saudara, itu supaya waktu saudara makan sesuatu yang manis, saudara akan merasakan lebih dahulu. Karena dia ada di ujung lidah saudara. Tapi di belakang kalau ternyata makanan itu pahit, apa yang akan terjadi kalau saudara makanan itu ternyata di depannya manis, di ujungnya aftertaste-nya ada pahit, apa yang terjadi waktu saya makan? Waktu saya makan pertama seneng kan? Langsung apa itu? Nah, firman Tuhan, karena dia kecil kadang remeh, kita nggak ngerti. Waktu kita makan, kita senang.
Karena bisa penyingkapan baru. Tapi waktu mendekat kita mau telan ke tenggorokan kita. Karena dia ada pahit. Kita yang gak bisa menghargai dia. Kita akan, apa ini? Apa ini? Dilepehin ya. Seperti itu. Atau saudara bisa lepehin ya. Muntahkan. Atau yang kedua saudara karena kaget saudara berusaha telan. Karena saudara mau menghargai dia sebagai makanan. Jadi ada dua respon. Respon pertama orang makan dilepehin. Respon kedua orang yang masih menghargai. Mau menghargai walaupun gak ngerti. Tetap ditelan. Jadi kapan pahit dari firman Tuhan kita rasakan? Ketika kita memutuskan mau mempraktekkan firman. Sekali lagi, waktu kita mau mempraktekkan firman. Yakobus 1:22 katakan, jadilah pelaku firman dan bukan hanya pendengar. Jika tidak, kamu menipu diri sendiri. Jadi firman akan terasa pahit waktu kita mulai mau telan. Kita jadi kaget luar biasa karena aftertaste-nya ternyata pahit luar biasa. Itu bikin kita seperti perut kita waktu kita telan, itu bikin kita perut kita mules rasanya, mual, rasanya melilit-lilit waktu kita mau telan itu. Saudara tahu bahwa makanan jasmani yang saudara makan, waktu saudara kunyah berapa menit makanan? 1 sendok? Idealnya orang makan ngunyah 1 kali sendok 2 menit sampai 3 menit. Berapa? 50 kali kunyahan kalau salah. Dan durasi waktu yang ideal untuk makan, set piring makan yang kita makan, idealnya 30 menit sebenarnya, 20 sampai 30 menit. Oke? Dan saya tahu berapa lama butuh seluruh makanan ini nutrisinya keserap ke dalam tubuh saudara? 8 jam sampai 10 jam. Anggapnya 10 jam. Lama ya? Lama waktunya. Dari saudara makan 30 menit sampai dia terserap ke seluruh tubuh saudara butuh 10 jam. Jadi artinya dari 30 menit itu hanya 5% buat ngunyah-ngunyah. Dan 95% waktu yang dibutuhkan buat menutrisi seluruh tubuh saudara. Mencerna. Oke, sekarang hubungannya sama ini apa? Jadi artinya waktu saudara dengan firman di Enzyme, biasa firman Enzyme 1 jam sih ya. Paling cepat juga 45 menit. Tapi banyakkan 1 jam. Saudara dengan firman di NJM 1 jam, itu adalah artinya saudara kunyah. Jadi waktu saudara terima firman di NJM, berisi penyingkapan rahasia Alkitab, saudara waktu dengarnya, wow. Ya, 1 jam ini saudara, wow, ada bukaan baru di sini. Ada penyingkapan baru di sini. Oh ternyata begini. Wow, begitu luar biasa. Tapi untuk saudara mulai melakukannya, mungkin bisa berminggu-minggu. Mungkin bisa berbulan-bulan nunggu sampai saudara mau melakukannya. Mungkin juga ada firman yang terlalu berat. Sudah tahunan saudara dengar firman itu, tapi belum saudara lakukan juga. Dan melakukan adalah proses menelan, mencerna. Jadi kalau tidak dilakukan, maka dia hanya akan jadi info-info di kepala saudara, dan firman itu tidak akan pernah mengubah hidup saudara. Jadi itu tidak tergantung seberapa banyak saudara tahu firman. Tapi seberapa banyak saudara tahu dan saudara lakukan. Yang lebih parah lagi udah kagak tahu, kagak melakukan lagi. Masih mending tahu. Saya punya cerita sendiri tentang orang yang kalau tahu firman akan lebih cepat dia shifting hidupnya berubah. Ada studi kasus yang baik yaitu dari contoh Ishak. Ishak papanya Yakub maksudnya. Jadi oke. Jadi mudah menjadi pendengar firman, tetapi sulit untuk menjadi pelaku firman. Jadi kapan firman Tuhan terasa pahit? Ketika kita benar-benar memutuskan untuk menghidupi dan melakukan firman Tuhan. Firman akan terasa pahit ketika saudara mau belajar taat. Melakukan firman itu. Saudara harus keluar dari zona nyaman saudara. Misalnya firman tentang apa? Mengasihi musuh saudara. Konsep mengasihi musuh ada sesuatu yang sangat indah. Betul. Sangat luhur. Sangat luar biasa. Mari kita jadi orang yang bisa mengasihi musuh kita. Indah kan kayaknya? Keren kan? Wih, mengasihi musuh. Sebuah konsep yang kalau saya pajang di dinding. Saya mau menjadi orang yang mengasihi musuh saya. Kayak saudara orang yang luar biasa sekali. Value hidupnya. Di atas rata-rata orang. Tapi waktu saya mau melakukannya. Ada satu orang yang nipu saudara 2 miliar. Gara-gara dia saudara jadi miskin. Dan kemudian firman ini datang dan bilang. Kasih dia.
Kalau orang itu orang yang suka jelek-jelekin saudara, gosipin saudara, ngatain saudara, jelekin saudara di mana-mana, padahal saudara banyak nolong hidup dia berubah gara-gara saudara. Darinya dulu bukan siapa-siapa jadi berarti, terus kemudian sekarang dia jelekin saudara. Saudara bukan jalan bisnis buat dia, sekarang dia makanin semua bisnis saudara, dia ambil semua customer saudara, terus ayatnya bilang, kasih musuh. Saudara akan, waktu saya mau lakukan itu, rasanya bikin mules kan? Pahit kan rasanya? Semakin parah keadaan yang dia buat saudara, semakin melilit. Mau nelen itu ayat. Kata-katanya sih indah, kasihlah musuhmu. Jadi semakin sulit perintah Tuhan, semakin akan terasa pahit di perut. Sampai mungkin mual dan kram. Jadi waktu kita terima firman, kita akan seperti, wah ini manis sekali. Kita dapat penyingkapan firman Tuhan tentang bahwa di dalam laut ada ikan adalah gambaran orang berdosa. Wow, itu penyingkapan firman luar biasa. Kita harus jadi burung yang di hari kelima yang terbang tinggi ke angkasa. Wah, indah sekali. Analogi yang bagus sekali, penyingkapan firman yang luar biasa sekali. Tapi waktu giliran kita harus jadi burung. Untuk memutuskan kita harus melepaskan semua keterikatan pikiran duniawi kita. Untuk hanya mikirin perkara yang di surga. Mikirin perkara di atas. Buang semua keinginan duniawi. Nah, itu jadi susah ketelannya. Makanya kalau hari ini ada orang bilang, saya ikut Tuhan enak kok, asik kok. Wah, itu tanda dia belum nelen firman. Itu firman baru dia makan terus dia umut-umut. Dia nggak telen-telen. So, tahu hari ini banyak orang Kristen ya seperti anak bayi 5 tahun ya, yang suka main-main nih makanan di mulutnya. Diisep-isep sampai nggak ditelen-telen, sampai ngomong pun masih keluar nasi-nasinya gitu. Jijik banget sih emang. Ya kan? Mama harus bilang telen. Baru dia telen. Nah, hari ini banyak orang Kristen dengan firman, nggak pernah telan tuh firman. Cuman buat senang-senangin di mulut dong. Enak, manis. Asam-asam seger. Tapi nggak pernah ditelan. Jadi saudara, waktu kita mau belajar telan firman, kita harus mulai dengan step yang sederhana. Kita harus belajar misalnya menahan ngantuk. Walaupun mau baca Alkitab ngantuk, tapi kita paksa baca itu Alkitab. Itu belajar namanya telan firman. Keluar dari zona kenyamanan. Kita malas datang ke gereja, malas bangun pagi, kita harus paksa diri kita bangun pagi. Kita mau melayani, kita harus datang lebih pagi dibanding orang lain. Itu berat. Nah, itu langkah-langkah yang paling cetek, paling rendah, paling sederhana buat belajar dalam firman. Mulai dari seperti itu, kita harus belajar jaga sepuluhan kita, jaga persembahan kita harus jaga itu. Dan itu tidak enak. Kita bisa pikir, wah uang ini saya bisa beli ini, tapi saya harus kasih ke Tuhan. Itu nggak enak. Tapi itu hal yang paling dasar. Tetapi saudara, Alkitab kasih tahu kita bahwa kita tidak akan pergi ke surga dengan enak-enak saja. Sesuai dengan ayat firman Tuhan yang mengatakan bahwa firman Tuhan itu pahit, selalu bisa lihat referensi di Kisah Rasul 14 ayat 22. Dikatakan gini, bahwa apa? Bahwa kita harus memasuki kerajaan Allah melalui apa? Melalui apa? Ayatnya? Sedikit penderitaan. Sekali lagi, kita harus memasuki kerajaan Allah melalui apa? Sedikit penderitaan. Betul? Betul? Betul seperti itu? Enggak. Kenyataannya apa? Kita harus masuk kerajaan Allah melalui apa? Banyak penderitaan. Siapa yang mau ke surga? Harus pergi dengan apa? Mengalami banyak penderitaan. Jadi itu pendeta yang ngajarin ikut Tuhan enak tuh sesat sekali. Sesat kuadrat. Kita akan pergi ke surga setelah melalui banyak penderitaan. Kata penderitaan di sini dalam bahasa Yunani adalah thlipsis. Artinya apa? Penganiayaan. Mengalami aniaya. Penderitaan. Tekanan. Kesengsaraan. Penindasan. Jadi Tuhan akan izinkan kita harus mengalami aniaya ini, penderitaan ini, mungkin ratusan kali penderitaan. Jutaan kali penderitaan. Untuk apa? Untuk memurnikan iman kita, supaya kita jadi orang yang kudus dan layak boleh pergi ke surga. Dan kata banyak di sini dalam bahasa Yunani adalah polus, yang artinya adalah banyak, sering.
Banyak sekali. Berlimpah-limpah. Bukan berlimpah-limpah berkat, tapi berlimpah-limpah penderitaan. Akan tetapi saudara, meskipun penderitaan ini didatangkan banyak air mata, sekali lagi, semua diizinkan Tuhan supaya saudara mau belajar dari iman yang suka emut-emut firman, sampai harus telan. Hmm. Salah satunya waktu kita sakit, divonis dokter sakit yang bahaya. Selama ini iman kita nggak pernah kita pakai buat berdoa, kita nggak pernah cari Tuhan, kita nggak pernah sungguh-sungguh belajar Alkitab. Tapi untuk kita divonis atau mengalami sesuatu yang buruk, iman harus dipakai, betul nggak? Kita udah belajar banyak, udah harus waktunya praktek. Jadi saudara, selain Tuhan menawarkan, memberikan makanan bagi kita, itu makan firman. Saya tahu siapa lagi yang menawarkan kita makanan? Pihak lain? Iblis. Ya. Jadi selain Tuhan, siapa lagi menawarkan makanan bagi kita? Itu adalah iblis. Iblis juga menawarkan kita makanan. Contohnya apa? Contohnya Adam. Di Taman Eden, Adam ditawarkan untuk makan buah daripada pohon pengetahuan baik dan jahat, sesuai dengan Kejadian 3 ayat 6. Saya bisa baca di sini, dikatakan apa? Bahwa ternyata buah ini memiliki kemiripan sama makanan yang Tuhan tawarkan buat saudara. Mirip-mirip, agak mirip. Kalau kita lihat di sini dikatakan bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan, betul? Dan sedap kelihatannya, lagi pula itu menarik hati karena memberi pengertian. Oke. Kita yang udah belajar Alkitab di sini kita tahu bahwa ini cuma simbol. Bukan artinya ada sebuah pohon yang ada buah yang bermerah-merah, warna kemerahan yang menarik. Bukan. Ini ada sebuah simbol. Ini bisa bicara tentang hidup seseorang, manusia, orang yang mengajarkan sesuatu. Tetapi saudara, dikatakan gitu, bahwa ternyata iblis juga menawarkan sesuatu yang sedap dilihat mata. Dikatakan bahwa itu baik buat dimakan, artinya itu manis buat dimakan, enak buat dimakan. Tetapi ada bedanya. Bedanya di mana? Kalau yang ini sedap kelihatannya. Betul? Sedap kelihatannya. Tetapi waktu kita belajar minggu lalu bahwa Yesus waktu datang, dia datang sebagai sosok yang rendah hati, sosok yang sangat kecil dan remeh, yang kalau saudara ketemu dia di pasar, saudara mungkin nggak akan lihat. Masalah Yesusnya tidak tinggi, kulitnya tidak putih bersih, seperti Yesus versi Hollywood. Kita udah belajar minggu lalu. Jadi tidak sedap kelihatan. Bahkan cenderung kita akan mengabaikan kalau kita ketemu dia di mall atau di pasar. Dia bukan seperti pendeta-pendeta yang keren, perlente, bersih. Bukan. Kita udah belajar minggu lalu. Jadi di sini mulai beda. Kalau yang ini enak dilihat. Kalau Yesus tidak menarik buat dilihat. Jadi saudara, Yesus bukan seperti pemimpin agama, pendeta-pendeta yang kelihatan keren, ganteng, cantik, hidung mancung, kulit putih bersih di hari itu. Sehingga orang tidak akan mau lihat dia. Dan dikatakan bahwa memberikan pengertian artinya nampaknya bijaksana. Ngomongannya sangat masuk akal, sangat ngademin, sangat bikin kita seger. Ya ibu, Tuhan Yesus sayang ibu. Yesus tahu kesulitan ibu. Nah, pokoknya gimana gitu ya, dibikin supaya adem. Padahal karakter aslinya nggak seperti itu. Jadi iblis membangun pencitraan yang palsu untuk memperlihatkan sesuatu yang nampak masuk akal, masuk logika saudara dan saudara terima. Dan bedanya makanan iblis ini, kalau saya makan di mulut manis, saudara telan juga kelihatan manis. Tapi firman Tuhan waktu saya makan itu kayak ciapo, saudara. Kayak ginseng. Saya makan, pahitnya minta ampun. Tapi sehat buat diri saudara. Itu seperti jamu herbal yang pahit, tetapi bagus buat kesehatan saudara. Meskipun gak enak buat di perut saudara. Itulah firman Tuhan. Jadi mungkin awalnya dua-duanya sama manis, tapi yang satu ujungnya aftertaste-nya tetap manis, yang satu aftertaste-nya pahit. Dua-duanya manis, tapi yang satu bawa saudara pergi ke surga, yang saudara bawa saudara pergi ke neraka. Tinggal pilih. Jangan sampai salah makan. Karena pohon pengetahuan baik dan jahat dan pohon kehidupan letaknya berdekatan. Saudara nggak hati-hati makan, saudara bisa salah makan. Jadi apakah firman Tuhan itu murni atau tidak murni?
itu menentukan kita akan pergi ke surga atau tidak. Jika firman itu melenceng dari kehendak Tuhan, bukan firman yang sesuai yang Tuhan mau kita mengerti, maka itu firman adalah firman pengetahuan baik dan jahat. Dan kita harus pintar-pintar bisa bedain mana yang itu firman adalah membawa buah kehidupan atau membawa pengetahuan baik dan jahat aja. Jadi setan punya pola mengajarkan kita, polanya apa? Meskipun sama-sama Alkitab, setan ngajarin kita meskipun itu Alkitab, dia ngajarin kita apa? Menawarkan kehidupan iman yang indah-indah. Ikut Yesus, kantong tipis jadi kantong tebal. Miskin jadi kaya. Ya. Itu tawaran seperti itu. Ngomongnya bagus-bagus, menghibur. Kamu sudah ciptaan baru. Kamu sudah anak Allah. Kamu sudah pasti selamat. Sekali selamat, pasti selamat. Cukup mengucap aja di mulut. Nanti, boom, ucapan itu kayak magic. Pindah langsung kamu ke surga. Tanpa diajarin. Seperti apa langkah untuk selamat. Untuk selamat itu ada 3 step. Untuk jadi anak Allah itu ada step. Untuk jadi ciptaan baru, kata ciptaan aja itu ada 3 step. Nggak belajar overclaim. Ya, overclaim tahu apa? Ini air yang luar biasa. Ya. Miskin bisa kaya. Buta bisa melihat. Ini air yang luar biasa. Dia bukan hanya melepaskan rasa dahaga. Saudara yang hari ini sakit tumor bisa sembuh. Saudara yang encok pegelinu bisa digosok ke badan, pasti sembuh. Ya, ini air luar biasa. Bisa buat semua. Siapa yang mau? Siapa yang mau? Nah itu nih, overclaim. Jadi saudara, kenapa setan suka bohongin kita pakai ayat Alkitab? Supaya dia bisa ajak kita sama-sama pergi ke neraka. Jadi, siapa lagi yang bawa makanan dan minuman di Alkitab? Siapa lagi? Selain iblis, selain Tuhan, siapa lagi? Imam Melkisedek. Imam Melkisedek. Dia bawa apa? Dia bawa roti dan anggur. Saudara tahu ceritanya? Suatu saat Abraham akhirnya menang mengalahkan 4 raja yang baru mengalahkan 5 raja. Keren. Abraham menang melawan 4 raja yang baru perang mengalahkan 5 raja. Coba saudara bayangin. Dia perang, Abraham menang. Dan muncullah Imam Melkisedek ini. Pertama-tama yang dia bawa kepada Abraham, itu apa? Roti dan anggur. Roti dan anggur. Jadi siapa? Sampai hari ini orang bertanya, berdebat. Siapa Imam Melkisedek ini? Siapa dia? Dan waktu dia membawa roti dan anggur, aneh ya, dari segitu banyak yang bisa dibawa, dia bawanya roti dan anggur. Dan yang menarik di situ, Abraham memberikan hasil jarahannya, Abraham memberikan 1/10 bagi Imam Melkisedek. Jadi siapa sih sebenarnya boleh terima 1/10 kita? Itu adalah Tuhan. Jadi Imam Melkisedek, ya sebenarnya adalah bayangan Tuhan mengambil rupa Raja Salem, itu adalah pribadi Tuhan Yesus sendiri. Imam Melkisedek ini. Jadi saudara, sejak peristiwa Imam Melkisedek membawa roti dan anggur, di Alkitab ada banyak contoh-contoh soal roti dan anggur. Contohnya apa? Peristiwa apa? Waktu Yusuf menafsirkan mimpi di penjara. Mimpi siapa yang dia tafsir? Juru roti dan juru anggur. Waktu Yesus datang pertama kali, dia bilang bahwa dirinya apa? Bahwa tubuhnya adalah apa? Roti. Dan darahnya adalah apa? Anggur. Dan dia bilang, makan tubuhku, minum darahku. Sesuai dengan Yohanes 6 ayat 51. Sekarang saya bayangkan kalau saudara adalah murid Yesus, Yesus bilang gini. Oke, ada firman Tuhan. Akulah roti hidup yang turun dari surga. Oke? Jika engkau makan roti ini, engkau akan hidup selamanya. Sampai di sini kalau saudara bayangin ya, saudara murid Yesus, Yesus ngomong sama orang banyak, Yesus ngomong gini. Saudara bayangkan, kalau Yesus ngomong seperti ini, saudara sampai di sini mungkin saudara masih oke. Masih bisa diterima. Tetapi dia mulai bilang gini, dan roti yang kuberikan, ialah dagingku. Nah, mulai aneh. Yang aku beri kepada dunia. Kemudian di ayat 53 dia bilang gini, aku berkata kepadamu, sesungguhnya, saudara tahu kata sesungguhnya? Artinya di Alkitab apa? Sudah pasti, harus begini caranya. Sudah pasti, harus begini. Jadi sesungguhnya, jikalau kamu tidak makan dagingku, tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Wah, mulai kacau nih. Kita jadi murid-murid Yesus mulai kayaknya ini mulai sekte sesat nih, aliran sesat nih.
Ya kan? Saya bayangin kalau saya sebagai pendeta saudara, terus kemudian di YouTube, ya saya mulai ngomong seperti itu. Saudara mau membela saya kayak gimana rasanya? Coba. Jadi akhirnya orang ngamuk, orang tersinggung, orang kesel dengan omongan Yesus ini. Nggak bisa terima. Dan itu termasuk murid-muridnya. Makanya kalau saya lihat di ayat 54 dikatakan apa? Yang lebih ngeri lagi dia bilang apa? Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia akan mempunyai hidup kekal dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Dan ayat 55 dia bilang bahwa dagingku benar-benar makanan. Darahku benar-benar minuman. Dan bisa kebayang kalau kita jadi murid Yesus. Makanya murid Yesus goncang juga hari itu. Di ayat 60 soal lihat. Sesudah mendengar semua itu. Banyak dari murid-murid Yesus berkata. Perkataan ini keras. Siapakah yang sanggup mendengarkannya? Terjemahan FPMD dia katakan bahwa ajaran ini sulit diterima. Siapa yang sanggup menerimanya? Jadi siapa yang bisa dengar? Siapa yang bisa dengar firman kayak gini? Jadi waktu saya menginjil hari ini, firman yang murid di NCM. Di luar sana banyak orang memberitakan firman yang banyak ragi dunia. Dan kemudian saya tiba-tiba memberitakan firman seperti ini. Hari penciptaan ini artinya begini. Kiasan ini artinya, orang gak pernah dengar ini. Selama ini. Terus kamu selalu ngomongnya aneh, beda sendiri. Orang bilang, ngomong apa ini? Kita gak pernah dengar yang kayak gini. Ya. Dan kata keras di sini dalam bahasa Yunani adalah skleros. Artinya keras, kasar, tegas, menyinggung perasaan. Jadi sesuatu yang tidak umum, yang tidak bisa diterima oleh hati banyak orang. Orang jadi tersandung oleh perkataan ini. Mereka jadi kaget dan syok. Jadi orang-orang Yahudi mulai meninggalkan Yesus. Yang tertinggal hanya 12 muridnya. Oleh karena perkataan ini. Makan dagingku dan minum darahku. Saudara tahu? Kalau saya jadi murid Yesus, saya sering dengar Yesus ngomong pakai perumpamaan kan. Benih, ya betul. Terus kemudian nelayan. Hal kerajaan surga seperti seorang raja yang mau mengadakan pesta pernikahan. Betul? Yesus suka kasih perumpamaan ini. Kalau saudara sebagai murid Yesus, saya murid Yesus. Sudah tahu guru saudara kalau ngomong suka pakai perumpamaan. Waktu dia bilang makan roti, makan dagingku, minum darahku. Saya sebagai murid Yesus, saudara harus sudah ngerti dong. Bahwa itu pasti punya makna rohani kan. Tapi hari itu kalau saya lihat di ayat 60 ini, murid-murid juga tergoncang imannya. Kenapa mereka nggak ngerti? Tapi nanti di akhir, saya mau kasih tahu saudara. Ada seseorang yang luar biasa. Yang Yesus bisa ngomong terang-terangan. Dan itu bukan murid Yesus. Bahkan itu bukan murid Yesus. Apa maksud dibalik Yesus bilang, makan dagingku dan minum darahku, kamu terima hidup kekal. Yesus sedang kasih kode sebenarnya ke mereka. Bahwa aku ini adalah Mesias. Tapi nggak ada yang ngerti. Dia sedang kasih tahu, aku ini Mesias itu. Nggak ada yang bisa lihat. Tapi ada satu orang nanti di ujung, di bagian nanti saya akan cerita. Ada satu orang yang bisa lihat itu. Itu saya simpan nanti ya. Jadi akhirnya saudara kalau saya lihat Yohanes 5:39, Yesus bilang tentang orang-orang Farisi ahli Taurat. Yesus bilang bahwa kalian menyelidiki kitab suci, kalian pikir kalian akan terima hidup kekal. Pada kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku. Jadi saudara, Alkitab meski berisi informasi membosankan. Ya, daftar silsilah nama-nama orang. Kejadian pasal 5 berisi daftar silsilah. Di Tawarik saudara baca mungkin saudara bosan, ada banyak nama di situ. Kitab bilangan ada banyak angka-angka. Saudara lihat tentang tema suci, dikasih tahu kainnya warna apa, bordirnya dibordir apa, warnanya apa, pakunya kaitnya pakai apa, papannya punya ukuran, dikasih tahu. Saudara membaca itu saya pusing. Silsilah imam-imam waktu saya belajar, imam-imam namanya kadang-kadang double-double, satu orang bisa punya 2-3 nama yang sama. Saya belajar tentang hari penciptaan, saudara akan pusing itu seperti dongeng. Saudara nggak ngerti itu semua. Tetapi saya harus tahu bahwa di balik sesuatu yang memusingkan, membosankan, tersembunyi rahasia penebusan Tuhan. Dia membosankan karena saudara nggak ngerti aja. Karena belum disingkapkan. Itu sebabnya walaupun kita nggak ngerti, kita nggak boleh anggap remeh. Itu sebabnya dibilang dia kecil. Karena seringkali karena kita nggak ngerti, kita anggap dia remeh. Apalah ini? Yesus bilang, semua catatan Alkitab itu memberi kesaksian tentang aku. Oke, sekarang ini bagian penting. Oke, saudara dengar baik-baik. Ini bagian penting. Yang luar biasa yang saya mau sampaikan buat saudara. Ada 2 contoh di Alkitab. Orang yang makan firman, yang merasakan manis dari firman dan pahit dari firman.
Dua orang ini adalah dua perempuan. Dua-duanya perempuan. Dan dua-duanya orang kafir. Bukan orang Yahudi. Yang pertama adalah perempuan Samaria di kota Sikar. Dan yang kedua adalah janda miskin di kota Sarfat. Dan kedua-duanya tinggal di wilayah orang kafir. Dan perempuan Samaria di Sikar, dia merasakan manis daripada firman Tuhan. Dan satunya lagi, janda miskin di Sarfat, yang taat kepada firman Tuhan, dia merasakan pahitnya daripada firman Tuhan. Jadi perempuan Samaria, dia memiliki pengertian yang baik tentang firman Tuhan, dia menerima manis daripada firman. Dan perempuan janda Sarfat, yang miskin, dia punya ketaatan yang baik, dia merasakan pahit daripada firman. Apa maksudnya? Jadi mereka berdua merepresentasikan dua aspek yang berbeda dari makan firman, sensasi makan firman yang berbeda. Perempuan Samaria merasakan manis, janda Sarfat merasakan pahit. Perempuan Samaria merasakan manis firman karena apa? Seluruh pertanyaan-pertanyaan dia kepada Yesus itu dijawab. Maka Yesus menyingkapkan tentang siapa dia di masa lalu dan tentang apa yang harus dia lakukan di kedepannya. Dan dia mengerti dan menyadari firman Tuhan dengan sangat baik bahwa Yesus ini adalah Mesias. Maka perempuan Samaria merasakan manis daripada firman Tuhan. Sedangkan janda miskin Sarfat, tantangannya lebih susah daripada perempuan Samaria. Karena dia harus belajar taat pada firman yang sangat sulit untuk dia lakukan. Firman yang datang kepada dia dibawa oleh orang asing yang tidak dia kenal. Yang menuntut pengorbanan diri. Di mana dia harus berbagi makanan kepada orang yang tidak dia kenal. Dengan kondisi dia sendiri habis makan, dia harus mati habis itu. Tapi dia harus kasih makanan terakhir dia buat seseorang yang datang yang tidak dia kenal. Jadi firman Tuhan yang manis disertai pahit. Kalau kita mau bertumbuh, kita harus makan kedua-duanya. Sekarang saya jelaskan tentang perempuan Samaria yang di Yohanes 4 ayat 5-43 ini. Perempuan Samaria. Mari kita lihat wanita Samaria ini yang ada di Sikar. Yesus katakan panggil suamimu. Panggil suamimu. Dan dia bilang apa? Aku gak punya suami. Dan Yesus bilang, yang kamu bilang benar. Memang kamu gak punya suami. Bahkan sekarang yang keenam pun bukan suamimu. Yang tinggal sama kamu. Orang keenam ini. Sesuai Yohanes 4:18. Saya ngikuti tahu ceritanya. Ini keren banget sih perempuan Samaria ini. Waktu saya belajar Alkitab, mempelajari Alkitab. Nggak habis-habis buat diceritain. Ada banyak seri khotbah ngomongin dia. Yang bisa dibikin bertema-tema. Saking kerennya dia ini. Dia orang kafir loh saudara. Hidupnya benar gak? Udah tinggal tidur sama 6 laki-laki. Bukan orang yang benar loh. Saya bayangin Yesus ngomong seperti ini. Coba saya bayangin saya ketemu pendeta. Waktu saya baru ketemu pendeta dia bilang gini. Kamu waktu kecil dulu, kamu ditaruh di panti asuhan. Dia gak kenal, saya gak kenal dia. Kamu ditaruh di panti asuhan, kamu gak punya bapak, punya ibu, kamu dibuang, ditaruh di depan pintu asuhan, panti asuhan. Kamu menikah, kamu ditinggal sama suamimu. Anak-anakmu meninggalkan kamu. Kamu bisnis, kamu bangkrut. Dan sekarang kamu udah benar-benar bangkrut di bisnis kamu. Saya ketemu pendeta kayak gitu, saya gimana? Gak kenal. Saya akan pikir apa? Gila, sakti banget nih orang. Ya? Kalau saudara ketemu pendeta kayak gini, yang bisa tahu hidup saudara, sekali lihat langsung bisa baca saudara. Kalau ketemu pendeta kayak gini, saya akan bilang, ini orang hebat banget, ini bukan orang sembarangan. Hal apa yang akan saudara tanya? Mau nanya apa? Dia tahu semuanya. Mau nanya apa? Mau nanya apa? Kok malu-malu sih? Saya akan tanya kan. Saya akan mungkin akan tanya ini. Saya bakal kaya nggak? Ya, saya akan kaya nggak? Kayaknya kayak apa? Bisa kaya nggak? Saya bisa jadi kaya nggak? Ya kan? Saya nanti nikah, kalau yang single ya, misalnya ini yang single-single, yang jomblo. Saya nanti nikah sama siapa? Saya lagi dekat sama 2 cewek, atau saya lagi dekat sama 2 cowok. Yang ini atau yang ini? Saya nanya gitu kan. Kira-kira saya umur panjang nggak? Saya mati di umur berapa? Saya betul nggak? Nanyanya begitu kan? Tapi saudara tahu, perempuan Samaria ini nanya apa? Perempuan Samaria nanya apa? Dia nanya sesuatu yang sangat rohani. Sangat rohani.
Dia tanya bahwa apa? Ini perempuan yang hina, kotor di mata masyarakat. Dia tanya, bukan tanya tentang kepentingan hidupnya. Dia tanya hal rohani. Dia tanya gini, nenek moyang kami ngajarin kami beribadah di Gunung Gerizim. Dia tanya, di mana saya harus beribadah yang sejati? Di mana tempat menyembah Tuhan yang sejati? Itu yang dia tanya. Dia katakan bahwa nenek moyang kami mengajarkan kami bahwa kami beribadah harus di Gunung Gerizim. Tetapi kamu orang Yahudi, Yesus orang Yahudi, dikatakan bahwa menyembah yang benar, ibadah tempat ibadah yang sebenar, bait suci yang benar ada di Yerusalem. Saya lihat, keren gak dia? Dia bahkan gak nanya karir hidupnya. Dia nanya tentang hal yang rohani loh. Artinya ini orang lagi mencari hal-hal yang rohani, saudara. Dia tertarik kepada hal yang rohani. Meski masyarakat anggap dia hina. Dia bukan bertanya soal hal-hal jasmani, berkat jasmani. Tetapi yang dia tanya, di mana aku harus menyembah Tuhan? Di mana aku harus beribadah? Tetapi Yesus jawab apa? Ada tiba waktunya, kamu akan menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Dan kemudian dia ngomong gini. Dia ngomong gini. Yohanes 4:25. Dia bilang gini. Oke. Aku tahu. Lihat. Perhatikan baik-baik, konsentrasi, jangan ngantuk ya. NJM. Dia bilang gini, aku tahu bahwa Mesias akan datang. Dan disebut Kristus. Dan kalau dia datang, dia punya ciri-ciri. Dia punya ciri-ciri. Dia akan memberitahukan segala sesuatu kepada kami. Oke, saudara. Perempuan ini baru dikasih tahu apa? Tentang masa lalu dia. Oke? Dia baru dikasih tahu tentang apa? Hal-hal rohani. Tentang ibadah yang sejati seperti apa. Jadi dia udah banyak dapat dikasih tahu kan? Terus dia mulai tanya. Kalau begitu, apakah engkau Mesias? Dan Yesus jawab apa? Ya, akulah dia. Yohanes 4:26. Kalau saudara baca ini, nggak dijelasin, saudara nggak akan ngerti. Luar biasanya ayat ini. Jadi percakapan ini, dua sosok, ada Yesus dan wanita Samaria ini. Ini percakapan yang sangat menarik dan unik. Kenapa? Ini seperti percakapan saling membaca pikiran satu sama lain. Kenapa? Karena perempuan ini, dia tahu pikiran Yesus. Salah gini. Yesus gak pernah kasih tahu diri Mesias terang-terangan. Saya tahu itu? Saya tahu itu? Gak pernah terang-terangan. Secara publik. Dia hanya kasih kiasan. Dia sebut dirinya apa? Anak Allah. Gak terang-terangan. Aku Mesias. Gak pernah. Anak Allah. Kerajaan Allah sudah datang padamu. Dia gak pernah bilang terang-terangan. Tapi sama perempuan ini, dia langsung konfirmasi. Aku Mesias. Saya pernah gak ngomong sama orang gak nyambung? Pernah. Mau gak cerita masalah hidup saudara sama orang gak nyambung? Mau cerita kesusahan saudara? Soalnya cerita dikit, dia nanya-nanya mulu. Gak ngerti-ngerti. Soalnya maunya cerita sama orang apa? Kalau cerita kesusahan saudara. Soalnya cerita dikit, dia udah ngerti banyak. Dan dia bisa merasakan. Mau saya cerita sama orang gak ada empati? Mau. Semakin banyak saudara kasih informasi rahasia, semakin orang itu bisa ngerti hati saudara. Betul? Artinya kalau Yesus sampai terang-terang bilang, ya aku itu Mesias. Artinya perempuan ini bisa nanggung info. Betul? Yesus pernah bilang gini. Sekarang minggu lalu saya pernah bilang gini. Sekarang aku belum bisa ngomong apa adanya sama kamu. Kenapa? Karena kamu apa? Belum dapat apa? Menanggungnya. Ingat nggak? Tapi perempuan ini langsung dikasih tahu. Keren banget loh dia. Artinya dia punya chemistry. Artinya dia bisa ngerti loh pikiran Tuhan. Dan waktu Yesus lihat dia, artinya Yesus tahu dia sanggup nanggung ini, info ini. Bahwa ini Mesias. Saya ngerti nggak? Ngerti nggak maksudnya? Ini sama seperti saya punya banyak informasi Alkitab.
Buat apa saya cerita banyak-banyak kepada orang yang nggak ngerti? Saya ngerti maksudnya? Yang ketertarikannya bukan kepada firman, buat apa dikasih tahu banyak-banyak? Tapi perempuan ini wanita hina, yang kalau dia lewat orang, lihat tuh, lihat tuh, lihat tuh. Alkitab bilang dia ambil air di jam ke-6. Itu jam berapa? Jam ke-6, jam 12 siang. Kenapa dia harus ambil air jam 12 siang? Nggak ada orang ambil air jam 12 siang, panas. Orang ambil air itu jam 7 pagi, jam 8 pagi, maksimum jam 9. Nggak ada yang jam 12 siang. Kenapa dia harus ambil air jam 12 siang? Supaya nggak dengar kata, tuh. Karena dia nggak tahan dengar gosip-gosip orang tentang dia. Dia malu. Dia berusaha menghindari tatapan orang banyak. Berarti cara untuk tidak ketemu satu orang pun dia harus rela ambil air siang-siang. Tetapi setelah dia terima firman yang manis dari Yesus, apa yang dia lakukan? Dia tinggalkan tempayannya, dia berlari ke kota, dia mulai berlari di tengah kerumunan orang banyak, dia mulai berseru dengan suara keras, di mana ada ribuan orang di sana. Dia bilang bahwa aku telah ketemu Mesias. Aku telah ketemu Mesias. Dia telah kasih tahu semua dosa saya. Dia yang tadinya menyembunyikan dosanya, yang dia tidak mau satupun orang, hari ini dia ketemu. Waktu dia ketemu dengan Yesus, dia bahkan tidak ketemu mencari satu orang, dia cari ribuan orang. Saudara, itu sebab saya suka bilang bahwa orang hidupnya akan berubah kalau dia ketemu Yesus. Kenapa kita hidupnya nggak berubah? Kenapa kita baca Alkitab kita nggak ada selera? Karena kita nggak pernah ketemu Yesus. Waktu dia ketemu Yesus, dia ngalamin perterobosan yang luar biasa. Dia melupakan seluruh malunya, aibnya. Dia nggak jaim lagi. Karena pengejumpaan dengan merasakan manis daripada firman Tuhan begitu luar biasa. Membuat dia lupa sama dirinya. Yang darinya takut ketemu dengan satu orang, sekarang dengan berani dia memperlihatkan dirinya kepada ribuan orang. Dan hasil dari penginjilan dia, yang hari ini namanya wanita Samaria yang kita nggak tahu namanya. Nanti sampai di surga kita baru tahu mukanya kayak apa, namanya siapa. Sementara belum tahu namanya. Maka ini akan mewakili setiap saudara yang hari ini pergi menginjil tanpa rasa malu. Sehingga saudara boleh jadi perempuan Samaria ini juga. Tetapi at least saudara satu kali ngalamin perjumpaan dengan Tuhan. Baru hidup saudara bisa berubah. Kalau nggak kekristenan saudara, iman saudara hanya kekristenan formalitas. Datang ke pintu gereja kayak anak sekolah pergi absen. Besok saya taruh sidik jari scanner di situ. Tit, Pak Pendeta kita udah absen. Tit, pulang, Pak Pendeta kita udah pulang. Itu sebabnya kalau saudara mengalami perjumpaan dengan Yesus, perjumpaan itu akan mengubah hidup saudara. Saudara akan terima kepercayaan untuk melakukan misi tugas yang melampaui daripada jati diri saudara. Melupakan rasa malu saudara. Beban malu karena dosa di masa lalu itu tidak penting lagi. Yang penting bagaimana saudara memperkenalkan Yesus kepada banyak orang. Dan akibat dari pelayanan perempuan ini, Yesus harus extend 2 malam, 2 hari untuk ngajarin firman kepada orang-orang di kota itu. Luar biasa. Perempuan yang hina. Dan seperti ini proses orang makan gulungan kitab yang rasanya manis dan menyegarkan. Tetapi janda Sarfat ceritanya agak beda. 1 Raja-Raja 17 ayat 9-24. Kota Sarfat ada di wilayah Sidon. Wilayah orang kafir. Elia dikasih misi, dikasih perintah untuk mengunjungi seorang janda miskin yang ditinggal mati oleh suaminya. Dan secara luar biasa, dari begitu banyak orang di kota Sarfat, janda miskin ini yang dipilih Tuhan. Dan Nabi Elia diutus ke rumahnya, dikatakan bahwa Nabi Elia juga tidak tahu apa-apa. Nabi Elia cuma dikasih tahu, kamu pergi ke janda ini, gak dikasih tahu miskin juga, pergi ke janda ini, minta makan sama dia. Nanti dia kasih kamu makan. Oke? Jadi Elia pasti pergi, mungkin dia pikir, oh aku akan datang makan steak wagyu ke seorang perempuan yang kaya raya yang akan kasih aku makan. Gitu kan. Sampai di depan janda ini, Elia bilang, kasih aku makan. Dan janda miskin tidak bilang, ya sebentar aku keluarin dari freezer dulu ya. Steak daging wagyu aku, nanti aku grill kasih kamu. Dia bilang apa? Hari ini aku punya hanya segenggam tepung dan sedikit minyak yang akan aku bakar jadi roti untuk aku makan dan anakku makan dan habis itu kita mati. Saya bisa kebayang nggak situasinya seperti apa? Betapa sulitnya keadaan firman yang datang ke perempuan ini.
Itu sama seperti saudara dengan firman Tuhan datang saudara. Di rekening saudara tinggal 2 juta, 1 juta buat bayar kontrakan, 500 buat ongkos, sisanya buat makan. Tuhan bilang kasih semua. Bisa. Waktu saya mau taat itu pahitnya minta ampun. Dan jandanya seperti ini. Kalau di budaya kita itu mungkin aku hanya punya segenggam nasi. Segenggam nasi itu seperti bungkusan nasi di Kentucky Fried Chicken sebungkus itu. Yang kalau yang dikit kan isinya, yang dimakan berdua juga kurang. Dan habis itu kita mati dia. Kita nggak punya makanan lagi. Tapi saudara, janda ini luar biasa, dia punya iman yang baik. Akhirnya dia taat. Dan saudara harus tahu, dia nggak kena Elia loh. Soalnya kebayang nggak, ada orang datang ke rumah saudara, duit saudara tinggal 2 juta, Tuhan bilang sama saya, 2 juta rekening kamu kasih saya semua. Mau. Saudara butuh hidup 2 hari lagi dengan duit itu. Diminta semua. Terus saya mau taat. Dan ini orang kafir, sekali lagi. Orang kafir, bukan orang Kristen. Dan Elia bilang gini kan, oke, udah dikasih tahu kan, cuma ada segenggam buat aku makan, anakku makan, habis itu kita mati. Tapi Elia bilang gini, Elia gak bilang, oh ya kasihan ya kamu ya. Enggak, Elia bilang, oke, kasih aku makan dulu. Kasih aku makan dulu, nanti Tuhan pelihara kamu. Itu sama aja kayak gini, kasih aku makan dulu, nanti kalau kamu mau mati atau hidup itu urusan kamu. Tapi janda ini taat. Dan akhirnya, dia taat dan kabar baiknya, terjadi mujizat. Minyak dan tepung nggak habis-habis, dia bisa makan berbulan-bulan. Dan kalau sampai ceritain di sini, ya kalau saya lihat di 1 Raja-Raja 17 ayat 16 dikatakan apa? Bahwa tepung dan tepung itu akhir mujizat, tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Oke? Kalau ceritanya sampai di sini, kita tahu cerita happy ending. Betul? Happy ending. Akan tetapi masalahnya ceritanya tidak happy ending. Nggak berapa lama juga, di saat itu juga anak satu-satunya, mati. Jadi kesannya Elia datang ke rumah dia bawa sial. Elia juga mikir, Tuhan, ini orang udah bagus nyambut saya, kok malah anaknya mati. Dan akhirnya apa? Elia doain anak itu, sekali lagi, anaknya hidup dari kematian. Jadi, saudara lihat, firman yang pahit ini, perintah Tuhan yang ini, kadang-kadang waktu kita taat firman Tuhan, justru bukan hal yang baik terjadi, hal yang buruk terjadi. Tetapi semua itu untuk menguji kita loh. Seberapa kita mau sungguh-sungguh loh. Dan janda ini kita bisa lihat, keren. Dia ngalamin 2 mujizat. Tapi selalu jangan lupa, sebelum dia ngalamin 2 mujizat, dia harus mengalami 2 penderitaan. 2 musibah. Miskin, anaknya mati. Jadi artinya apa saudara? Untuk lihat sebuah mujizat yang besar, itu hanya lewat apa? Penderitaan. Dan kalau saya lihat di 1 Raja-Raja 17 ayat 24 dikatakan gini. Kemudian kata perempuan itu kepada Elia. Perhatikan baik-baik. Sekarang aku tahu bahwa apa? Engkau abdi Allah. Dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar. Artinya, sekarang aku tahu bahwa engkau adalah abdi Allah. Artinya dia gak kenal Elia. Dia baru tahu sekarang. Setelah dia taat. Jadi saya lihat. Dia gak kenal Elia sama sekali. Coba dia taat. Jadi firman yang pahit adalah firman yang akan men-challenge hidup saudara. Untuk melakukan sesuatu yang berat. Dan itu akan membuat saudara menderita. Karena itu menuntut saudara berkorban, bayar harga demi ketaatan pada firman Tuhan. Firman yang manis adalah firman yang menyingkapkan rahasia Alkitab. Firman memberikan kekuatan penghiburan. Dan dua-duanya ini harus saudara makan. Saya bisa mengerti sampai sini? Amin? Amin. Saya tutup dengan kesimpulan. Kalau makanan saudara ada makanan firman, apa makanan Tuhan? Saya tahu Tuhan juga punya makanan. Ya. Kalau begitu apa yang menjadi makanan Tuhan? Apa yang bisa bikin Tuhan makan dan dia kenyang? Waktu perempuan Samaria pergi, murid-murid Yesus datang pada Yesus. Yohanes 4, 31, 34 dibilang gini. Sementara murid-muridnya mengajak dia, katanya, Rabi makanlah. Oke, Rabi makanlah. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Maka murid-murid berkata seorang kepada yang lain. Mereka pikirnya lahiriah. Adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan? Kata Yesus kepada mereka. Makananku ialah melakukan kehendak dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi apa makanan bagi Tuhan? Yesus itu adalah apa? Menyelesaikan tugas Bapa. Apa makanan saudara? Menyelesaikan tugas Bapa. Jadi kalau saudara bisa menyelesaikan tugas Tuhan buat hidup saudara, panggilan Tuhan atas hidup saudara, saudara jadi makanan yang bikin Tuhan kenyang.
Tapi kalau saudara hidup hanya bagi diri saudara sendiri, saudara hanya melakukan apapun hidup ini buat kesenangan saudara sendiri, saudara akan bikin Tuhan kelaparan. Tapi kalau saudara melakukan apa yang menjadi panggilan Tuhan atas hidup saudara, waktu Tuhan lihat saudara, dia akan kenyang. Dia puas. Saudara, kalau saya punya 2 anak, yang satu ngerti banget hati mama, yang satu tidak bisa ngerti hati mama, mana yang memuaskan hati? Jawab. Ya, betul? Seperti itu Tuhan lihat kita. Kalau satu anak tiap kali cari Tuhan, cuma minta-minta terus minta Tuhan, toko udah rame, ramein lagi Tuhan, udah rame, buka cabang lagi dong Tuhan. Nggak pernah mikir Tuhan apa yang menjadi keinginanmu untuk aku lakukan. Itu anak bikin lapar terus. Tiap dia tuh lapar terus kita. Tapi kalau anak, mama nggak usah kerja lagi, aku yang kerja, aku yang cari duit buat mama. Mama duduk manis aja. Ya, mama udah capek kerja banting tulang dari muda sampai tua begini. Aku yang cari duit mama. Mama nggak usah pusing lagi. Gimana rasanya? Ya saya ngerti maksudnya bahwa apa yang bikin Tuhan kenyang, yaitu iman saudara yang bisa mengerti firman yang murni. Seperti perempuan Samaria yang bisa ngerti pikiran Tuhan, sehingga Tuhan bisa kasih banyak info yang bisa dia tanggung. Pikiran saudara bisa mengerti firman sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Dan kemudian saudara seperti perempuan Samaria pergi memberitakan Injil. Dan saudara punya ketaatan seperti janda Sarfat yang mungkin itu sebuah perintah yang nggak masuk akal, tapi saudara belajar taat. Itulah yang bikin Tuhan waktu lihat hidup saudara, Tuhan kenyang. Bukan jadi orang dengan firman hanya jadi kolektor firman, tetapi menjadi pelaku firman. Karena itu saudara, kita semua memang harus kerja. Tapi kerja bukan buat makanan yang bisa rusak, basi. Yohanes 6:27 terjemahan MILT katakan, bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa, tetapi untuk makanan yang bertahan sampai hidup kekal. Makanan yang tidak rusak dan bertahan sampai hidup kekal adalah firman Tuhan. Karena itu mulai hari ini saudara, bekerjalah keras. Mulai serius dengar khotbah. Catat khotbah, baca Alkitab tiap hari. Pikirin bagaimana cara aku bisa melakukan firman. Bukan hanya cuma terima aja kayak kolektor firman. Memastikan firman yang saudara terima ini, saudara juga harus belajar untuk membagikannya. Saudara belajar juga bagaimana firman ini memakukan kedagingan dan hawa nafsu saudara. Jadi bagaimana kita bekerja untuk makanan yang bertahan sampai hidup kekal. 1 Petrus 1 ayat 22 katakan bahwa apa? Karena kamu sudah dimurnikan jiwamu dalam ketaatan, dalam kebenaran, sehingga memiliki kasih persaudaraan dan seterusnya. Jadi kita dimurnikan melalui apa? Jalan ketaatan. Sekali lagi, kita dimurnikan melalui apa? Jalan ketaatan, pada taat firman. Kapan kita dimurnikan? Waktu kita taat firman. Jadi bekerja keras melalui apa? Ketaatan. Jadi nggak bisa cuma asal percaya dan kemudian nggak melakukan apapun. Hidup senang-senang di bumi, mati, masuk surga. Nggak ada yang kayak gitu, saudara, di Alkitab. Nggak ada. Itu dibohongin saudara sama setan. Nggak ada. Walaupun setannya keren, ganteng, cantik, hidung mancung, putih, bersih, jangan mau dengerin dia. Nggak ada di Alkitab nulis kayak gitu. Saya mohon, di hadapan Tuhan, jangan mau dengerin mereka. Mereka bohongin saudara. Nggak ada hidup enak di bumi, mati masuk surga. Nggak ada. Nggak ada yang kayak gitu. Yakobus 2:21-23 katanya gini, bukankah Abraham leluhur kita dibenarkan atas dasar perbuatan-perbuatan? Tapi hari ini ada orang bilang, percaya aja, nggak usah ada perbuatan. Kalau ada perbuatan tandanya kamu meragukan kasih karunia kayu salib. Come on. Dia bilang apa? Atas dasar perbuatan ketika mempersembahkan Ishak. Ishak itu apa? Sesuatu yang paling dia cintai, sesuatu yang paling dia kasih. Ayat 22, engkau melihat bahwa iman sedang bekerja sama dengan perbuatannya. Dan atas dasar perbuatan-perbuatan itu, iman disempurnakan. Iman disempurnakan. Jadi bagaimana kita sempurna? Lewat perbuatan. Lewat perbuatan. Bukan lewat ngaku-ngaku. Nanti mulutnya doang yang pergi ke surga. Badannya ke neraka semua itu. Sedih sekali. Jadi saudara, firman Tuhan seperti makan. Kita makan 30 menit. Kita cerna 10 jam. Itu sebabnya kita dengan firman yang luar biasa di NJM. Butuh waktu kita harus tahu. Butuh kita mencerna. Mencerna lewat taat firman. Dan dengan cara itu iman kita disempurnakan. Jadi ada 4 langkah untuk iman kita disempurnakan. Pertama, menerima penyingkapan firman Tuhan. Kedua, kita harus taat dengan melakukan firman.
Ketiga, kita harus menginjil, memberitakan firman yang murni saudara dengar hari ini. Supaya banyak orang yang disesatkan, dikembalikan lagi jalannya oleh ajaran-ajaran iblis. Dan terakhir, itulah cara iman saudara disempurnakan. Jadi seperti ini yang harus kita lakukan hari ini. Supaya kita menjadi sahabat Allah, kekasih Allah seperti Abraham. Menjadi orang-orang yang berani memberikan yang terbaik. Memberikan yang paling kita cintai, paling kita kasihi. Lewat ketaatan kita, lewat perbuatan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firman yang berharga yang Engkau tinggalkan buat gerejamu NCM. Firman terakhir yang Engkau titipkan bagi kami untuk memanggil umat pilihan untuk pulang, untuk diperbaiki hatinya, untuk dibentuk kembali hatinya sesuai dengan yang Bapa Engkau kehendaki. Untuk hari ini umat pilihanmu bisa mendengar firman yang sesuai dengan apa yang menjadi isi hati Bapa. Bukan firman yang datang dari penafsiran manusia secara pribadi atau ditafsirkan dengan pola pikir manusia. Tapi firman yang ditafsir hanya melalui Alkitab, jawab Alkitab. Alkitab Perjanjian Baru menjawab Alkitab Perjanjian Lama. Firman yang saling menjawab. Ini yang diberitakan di tempat ini. Bapak, karena aku berdoa di waktu yang semakin dekat. Waktu yang semakin sedikit di mana perang dunia ketiga akan segera terjadi. Bapak, tolong lewat firman di tempat ini. Ini memanggil pulang. Nafir yang terakhir ini memanggil pulang umat pilihanmu. Untuk mereka berkumpul kembali. Sehingga mereka bisa sama-sama pulang ke rumahmu di surga. Bapak, tolong jadikan kami orang-orang yang bisa mengerti pikiran Bapak. Menjadi orang-orang yang bisa mengerti firman sesuai dengan apa yang Bapak kehendaki. Sehingga Bapak bisa bicara terus terang kepada kami. Bicara terang-terangan tanpa kiasan. Karena kami punya iman yang sanggup menanggung setiap informasi-informasi yang Bapak, firman yang Bapak mau sampaikan. Bahkan mungkin firman-firman yang mengerikan tentang akhir dunia ini. Karena kami punya iman yang siap. Iman yang dewasa, kami boleh mendengar Bapak menyingkapkan rahasia-rahasianya. Sehingga kami boleh jadi orang yang bersiap-siap. Dan juga menyiapkan orang lain untuk menghadapi masa yang mengerikan. Yaitu kesusahan yang besar yang akan semakin terjadi. Bapak, tolong umatmu yang mendengar firman ini. Biar kami boleh senantiasa menjadi umat yang bukan hanya mendengar. Bukan hanya menikmati manis pada firman Tuhan. Tapi mereka juga mau belajar taat meskipun firman ini membawa pahit. Tapi mereka mau belajar taat. Sehingga mereka imannya boleh dipakai, imannya boleh aktif. Sehingga mereka boleh jadi orang-orang kuat, dewasa di dalam iman. Bapak, apapun yang hari ini dialami jemaatmu yang mendengar firman ini, di firman ini, di YouTube juga Bapak. Apa menjadi pergumulan mereka Bapak. Bapak, orang yang punya firman, mereka akan dibedakan seperti bangsa Israel dibedakan di tanah Goshen. Demikian mereka dibedakan Bapak. Daripada setiap tula-tula yang akan terjadi atas dunia. Bapak, mereka bergumul lewat pekerjaan mereka. Bapak, bukakan jalan. Bergumul buat bisnis mereka. Bapak, lancarkan. Mereka bergumul dengan sakit penyakit mereka. Bapak, buat mujizat. Supaya ada kesembuhan di dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur Bapak buat firman-Mu yang begitu berharga. Yang Kau tinggalkan bagi gerejamu hari ini. Hari ini kami menaikkan doa kami. Di dalam satu nama. Yaitu di dalam nama Yesus yang berharga. Sama-sama kita katakan. Amin. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan.